الحمد لله الذي نجمع في يوم الجمعة المباركة لنيل السعادة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن التقوى وسيلة النجاة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا واهدنا ونور قلوبنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat kehidupan bagi kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tidak hanya dari golongan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia, langit, dan juga seisinya. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah juga menciptakan makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, a'ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, makhluk yang penuh kasih sayang terhadap sesama, makhluk yang tahu kondisi lingkungan, yang senantiasa menyayangi bukan hanya dari golongan manusia, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kasih dan sayangnya terhadap semua makhluk yang ada di dunia ini. Salawat dan salamnya semoga tercurah limpah juga kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaatul utsma nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas takwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa, dengan iman, dengan takwa yang terjaga, dengan iman yang terawat, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita harus mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk nanti dibawa ke akhirat. Lalu apa bekal yang sebaik-baiknya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul yang menyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tidak ada hal lain di dunia ini yang akan menjadi bekal terbaik kita nanti di akhirat kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa harus terus berkonsisten diri, meningkatkan kualitas dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan kita antara orang yang cerdas dan juga orang yang tidak cerdas, antara orang yang mempunyai akal dengan orang yang tidak mempunyai akal. Wattaquni ya ulil albab. Allah mengatakan, kalaulah kalian bertakwa, maka itu tergolong kepada orang-orang yang ulil albab. Ulil albab diartikan orang yang mempunyai akal, yang mempunyai pikiran, yang akalnya sehat, akalnya lurus. Ada juga yang mengatakan ulil albab itu orang yang mempunyai hati nurani. Karena setiap orang yang mempunyai hati yang bersih, hati nurani yang bersih, dia akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan pada saat kapan saja kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di ayat lain Allah mengatakan ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang bertakwa, orang yang mempunyai akal, orang yang dikatakan ulil albab itu, dialah orang yang senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa Allah itu ada ketika dia duduk, ketika dia berdiri, dan ketika dia berbaring sekalipun. Lantas setiap perbuatan kita, langkah kita, gerak-gerik kita itu harus merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk kepada golongan ulil albab. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini khususnya umat manusia, umumnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang terkhusus yang ada di Indonesia, merasakan satu fenomena ataupun satu kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakan, yang tidak membetahkan kita untuk hidup di dunia. Dengan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemarau yang panjang. Ini merupakan satu cobaan, ini merupakan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia khususnya yang menjadi salah satu dari makhluk Allah yang berperan di dunia ini ataupun di muka bumi ini. Kalau kita berpikir secara sehat ataupun kita berpikir bermuhasabah diri, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi yang seperti ini? Karena dengan kondisi yang seperti ini, banyak orang yang sudah kesusahan dari air bersih, banyak tanah yang kering kerontak, banyak sungai-sungai yang mulai debit airnya itu berkurang, sehingga pasokan air bersih terhadap makhluk yang lainnya juga berkurang. Banyak orang yang sudah melakukan sholat istisqa
karena saking sudah rindunya dengan cucuran air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan air hujan yang penuh rahmat, dengan air hujan yang penuh manfaat, bukan air hujan yang mendatangkan musibah, bukan air hujan yang menjadi satu hal musibah bagi diri kita. Ini lantas harus kita renungkan, kenapa bisa seperti ini? Mungkin Allah Subhanahu wa taala lagi mencoba ataupun memberikan peringatan kepada kita semua. Terlepas dari semua pemikiran itu, kita harus bermuhasabah diri. Kita sudah benarkah memelihara dunia ini? Kita sudah benarkah memelihara lingkungan? Kita sudah benarkah memelihara apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang merusak di alam dunia. Jangan-jangan kita sudah termasuk orang yang tidak amanah terhadap hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari ayat Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah melarang sekali, Allah melaknat kepada siapa saja orang yang melakukan kerusakan di dunia, padahal ba'da islahiha, padahal dunia ini telah ditata dengan baik oleh Allah, telah ditata dengan sebaik-baiknya, diamanatkan kepada kita sebagai makhluk yang mengisi alam dunia ini, agar senantiasa menjaga dari berbagai macam kerusakan, baik itu ekosistemnya ataupun yang lainnya. Karena kita harus ingat, hubungan kita itu bukan hanya pada Allah dengan manusia, bukan hanya sekedar hablum minan nas dan juga hablum minallah, tapi bisa ditambahkan dengan hablum minal alam. Kita itu harus berhubungan baik dengan alam. Kalau alam tidak dijaga oleh kita, siapa lagi yang akan menjaga alam ini? Ketika kita tidak menjaga alam, maka alam pun tidak akan bersahabat dengan kita. Mungkin ini semua adalah kelalaian kita ketika kita banyak membuang sampah bukan pada tempatnya, ketika banyak orang yang menebang pohon dengan sembarangan, ketika banyak orang bermaksiat di tempat-tempat yang Allah itu larang. Bahkan semua tempat itu dilarang, tetapi banyak orang yang sengaja bermaksiat di tempat-tempat tersebut, sehingga Allah murka, sehingga Allah memberikan bencana, sehingga Allah mencoba kita dengan salah satu kondisi yang seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Satu hal yang harus kita lakukan, harus berbenah diri dari hal yang terkecil, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon dengan liar. Ketika kita tidak menanam sesuatu hal yang baik, maka setidaknya kita jangan merusak. Ketika kita tidak menanam sesuatu hal yang baik, maka setidaknya kita jangan merusak. Bahkan kalau bisa, kita itu harus membuat satu kondisi yang menjadi baik dari hal yang tidak baik tersebut. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dahulu Nabi Muhammad SAW membuat satu konservasi. Kalau di Indonesia mungkin seperti cagar alam. Beliau mengatakan ataupun memberi nama tempat tersebut dengan nama Hima. Hima itu adalah cagar alam atau tempat konservasi yang ada di Madinah. Kenapa Nabi membuat seperti itu? Itu memberikan contoh. Karena di daerah Jazirah Arab itu tanahnya tandus, kering kerontang,
Sehingga Nabi membuat satu tempat yang tempat tersebut menjadi hijau, penuh dengan tumbuhan. Dan Nabi melarang untuk siapa saja jangan ada yang menggembala unta ataupun kambing. Sehingga tahun demi tahun tempat tersebut menghijau dengan baik dan menjadi sumber kehidupan bagi yang lainnya, yaitu timbul sumber air. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, kalaulah tempat ini tidak banyak ular, ini akan menjadi tempat yang sangat sejuk. Ini akan menjadi tempat yang sangat mengenakan, saking sejuknya, dengan berbagai macam tumbuhan yang tumbuh di sana. Saking enaknya, saking sejuknya, saking nyamannya, sehingga ular-ular pun bertumbuh di sana, banyak di sana berkembang biak. Dan Nabi mengatakan bahwa tempat ini bukanlah milik perseorangan, tetapi milik umum. Janganlah ada satu hal ataupun janganlah ada seseorang yang menyatakan bahwa ini adalah tempatku ketika Nabi sudah tiada. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la hima illa lillah wa rasulih. Tidak ada hima kecuali hima ini milik dari Allah dan juga Rasulnya. Nah, Nabi Muhammad SAW mencontohkan seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencontoh kepada Nabi Muhammad ketika banyak orang yang merusak alam, maka senantiasa kita menjaga alam tersebut. Dimulai dari hal yang terkecil. Setidaknya kita jangan membuang sampah sembarangan seperti ke sungai ataupun ke jalan-jalan. Kita tidak boleh untuk merusak tanaman, baik itu tanaman yang ada di sekitar rumah kita ataupun tanaman yang berada di lahan-lahan yang besar. Itu akan menjaga kita semua dari hal kondisi yang seperti ini. Bisa ditarik kesimpulan dari khutbah yang pertama, kondisi seperti ini bisa dikatakan ini merupakan sebuah cobaan dan juga sebuah peringatan. Banyak ulama yang mengatakan bahwa ketika kiamat sudah dekat, ketika hari akhir sudah dekat, maka akan terjadi satu kondisi ketika satu cuaca ataupun satu kondisi alam itu sudah tidak bisa lagi diprediksi oleh orang-orang yang pintar. Mungkin kalau di Indonesia seperti BMKG. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma ighfir lana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli baladil muslimin wa damir a'da'aka a'da'ana a'da'ad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.